Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Putri Aftari dengan NIM 12050120341, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang klausa join. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu join. Join adalah cara untuk menghubungkan data yang diambil dari tabel-tabel melalui sebuah kolom yang menghubungkan mereka. Misalnya, pembaca mungkin ingin menghubungkan tabel alamat dengan tabel nomor telepon berdasarkan nama seseorang. Contoh, berikan saya alamat dan nomor telepon seseorang yang bernama si Fulan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa jenis dari join. Yang pertama yaitu natural join. Baiklah, langsung saja kita masuk ke contoh. Pertama kita connect dulu ke sistemnya. Connect sys asis DDE. Masukkan password. Nah, selanjutnya saya akan login menggunakan user hello yang tadinya setelah saya buat. Kita masukkan connect hello, passwordnya. Sekarang database dengan user hello telah terconnect. Nah, sebelumnya saya sudah menyediakan beberapa tabel. Adapun nama dari beberapa tabel yang telah saya buat adalah sebagai berikut. Kita tampilkan dengan membuat perintah select table name from user tables. Nah, inilah beberapa nama tabel yang telah saya. Adapun tabelnya terdiri dari 5 buah. Yang pertama transaksi default, tabel produk, tabel faktur, tabel petugas, dan tabel pelanggan. Untuk melihat isinya, kita gunakan perintah select all from transaksi default. Nah, tabel transaksi default terdiri dari 11 row. Selanjutnya untuk tabel produk masih menggunakan perintah yang sama. Nah, tabel produk terdiri atas 12 row. Selanjutnya untuk tabel faktur terdiri dari 4 baris. Selanjutnya untuk tabel petugas terdiri atas 2 row. Nah, berikut adalah isi dari tabel pelanggan terdiri dari 2 row. Nah, selanjutnya kita akan membuat jenis join berdasarkan natural join. Nah, adapun perintah untuk natural join adalah sebagai berikut: select ID barang, nama barang, harga default, total bayar. Selanjutnya from produk natural join faktur. Kita coba. Nah, maka akan menghasilkan tabel seperti berikut yang terdiri dari ID barang, nama barang, harga default, dan total bayar. Nah, untuk selanjutnya saya akan membuat join dengan perintah sebagai berikut. Menggunakan perintah select transaksi default .id faktur, transaksi default .harga, produk nama barang, produk harga default,
tabel, kemudian diikuti dengan nama kolom, nama tabel dan nama kolom. Lalu selanjutnya di perintah using, kita menggunakan ID barang sebagai hal yang berkaitan di antara dua buah tabel ini. Langsung saja kita enter. Nah, maka akan menghasilkan tabel seperti berikut, yang terdiri dari ID faktur, harga, nama barang, dan harga default. Nah, untuk selanjutnya saya akan membuat perintah join menggunakan on. Nah, untuk perintah join dengan menggunakan on, kita menggunakan kata kunci membandingkan ID barang di antara kedua tabel. Yang pertama tabel transaksi default, kemudian tabel produk. Kita buat sama dengan di sini. Lalu kita coba enter. Maka akan menghasilkan tabel seperti berikut. Adapun jenis join selanjutnya yaitu left outer join. Baiklah, langsung saja kita buat contoh penerapan dari left outer join. Nah, untuk left outer join kita menggunakan perintah sebagai berikut. Datanya masih sama, saya menggunakan tabel transaksi default dengan tabel produk. Nah, di sini perbedaannya yaitu kita menuliskan left outer join, kemudian ditambah dengan on. Nah, lalu kita coba enter. Nah, maka akan menghasilkan tabel seperti berikut. Nah, selanjutnya yaitu right outer join. Langsung saja kita masuk ke contoh untuk penerapannya. Kita masih menggunakan data yang sama. Kita ubah left menjadi right. Perintahnya masih sama. Selanjutnya kita coba enter. Nah, maka akan menghasilkan tabel seperti berikut. Nah, selanjutnya untuk full outer join. Nah, langsung saja kita praktekkan. Di sini kita masih menggunakan data yang sama, menggunakan tabel transaksi default dan juga tabel produk. Kemudian hal yang menjadi perbedaannya yaitu kata right outer join kita ubah menjadi full outer join. Selanjutnya kita enter. Nah, maka akan menghasilkan tabel seperti berikut. Nah, selanjutnya yaitu cross join. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh penerapannya. Nah, di sini saya menggunakan perintah select from lalu cross join. Nah, di sini saya akan menggunakan data nama barang, kemudian harga default. Nama barang yang terletak di tabel produk, kemudian harga default terletak di faktur. Nah, sekarang kita akan menggabungkan nama barang dengan harga default ke dalam tabel faktur. Langsung saja kita enter. Nah, maka akan menghasilkan data sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan dengan menggunakan bentuk relasional dari entity dari beberapa tabel yang telah kita buat. Nah, pada natural join kita menggabungkan tabel produk dengan tabel faktur. Nah, pada bentuk relasional ini tabel produk dia menuju transaksi default, lalu tabel faktur dia juga relasinya menuju transaksi default. Maka keduanya bisa saling
join atau saling berrelasi karena sama-sama menuju transaksi default. Nah, selanjutnya untuk hubungan antara transaksi default dengan produk, dia itu memiliki relasi one to many. Pada tabel yang telah kita lakukan join dengan using tadi, kita menggabungkan transaksi default dengan tabel produk menggunakan join using. Kemudian kita menggunakan primary key yaitu ID barang. Di sini pada tabel produk ID barang merupakan primary key, kemudian pada transaksi default ID barang merupakan jenis kolomnya. Maka dari kedua tabel ini dapat dilakukan join, yaitu dengan menggunakan ID barang sebagai proses untuk joinnya. Nah, selanjutnya untuk join dengan on masih sama dengan tadi, tetapi kita membandingkan antara ID barang yang ada di tabel produk dengan ID barang yang terdapat di transaksi default. Nah, selanjutnya untuk left outer join, right outer join, dan full outer join, dia masih sama menggunakan tabel produk dan tabel transaksi default dan membandingkan ID barang antara kedua tabelnya. Nah, untuk contoh cross join, kita menggabungkan antara nama barang dan total bayar. Nama barang terletak pada tabel produk, kemudian total bayar terletak pada tabel faktur. Nah, pada relasional nama barang pada bentuk relasional kita menggabungkan nama barang dengan total bayar. Nah, selanjutnya kita akan membuat perintah upper untuk mengubah isi dari tabel nama barang. Nah, hasilnya seperti ini. Nama barang yang terdapat di tabel nama produk atau nama barang yang telah kita join dengan transaksi default, dia akan berubah menjadi huruf besar semua. Nah, selanjutnya untuk perintah lower, kita ubah. Nah, untuk perintah lower kita ubah upper ini menjadi lower. Nah, maka nama barang menjadi huruf kecil semua. Selanjutnya yaitu perintah init cap. Nah, untuk perintah init cap dia akan mengubah huruf depannya saja menjadi huruf besar karena data di nama barang huruf depannya sudah huruf besar, maka dia akan menampilkan data seperti ini. Nah, selanjutnya untuk perintah replace, di sini kita akan mereplace huruf yang terdapat di tabel nama barang. Nah, maka akan menampilkan tabel seperti berikut. Huruf A yang terdapat di tabel nama barang akan hilang. Yang tadinya beda menjadi BE.
karakter angka. Di sini saya akan memanipulasi dari tabel harga default yang angkanya 1 itu menjadi 2. Langsung saja kita enter. Nah, itulah tadi sedikit